Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, dan masih sama Naila, Nathan, dan juga teman-teman dari komunitas Divija. Oke, nah untuk dari Yoga dan Erna, gue sebenarnya punya pertanyaan ini. Kalau ini buat kalian pribadi ya kan, karena kalian memang sebenarnya mungkin memang nggak bergelut di pendidikan yang berhubungan dengan psikologi, tapi buat kalian yang memang membantu untuk teman-teman yang di kesehatan mental. Bagaimana pendapat kalian bila melihat orang-orang yang tadi seperti yang Yolanda rasakan keresahannya. Jadi pas lagi lihat sosial media itu pada curhat, pada bikin kayak kalimat-kalimat mungkin bahkan sampai nyindir-nyindir, atau mungkin yang paling basic aja lah, jam 3 pagi, matiin lampu, kelap-kelip, putar lagu, record. Masukin Instastory gitu kan. Story. Buat kode, atau misalnya buat memang lagi galau gitu kan. Buat kalian sendiri yang memang orang-orang yang melampiaskan rasa ingin curhatnya mungkin, tapi mungkin tidak pada tempatnya, atau mungkin bisa dilihat umum, akhirnya malah dijudge lebih. Menurut kalian pribadi masing-masing bagaimana sih? Mungkin dari Yoga boleh. Kalau dari aku pribadi sih, mungkin dilihat dari dua sisinya ya. Jadi dari sisi kita dulu deh sebagai yang lihat ya. Sebenarnya apa ya, kayak kita belum boleh menjudge gitu kan. Barangkali emang dia tuh bingung harus cerita kemana kan. Barangkali nggak ada teman, atau ke orang tua nggak berani, atau emang nggak ada orang terdekat yang dia bisa curhatin gitu. Dan ya sebagian besar orang pasti larinya tuh ke sosmed kan. Kayak kita ngiranya kayak cari perhatian atau gimana gitu. Ya kan nggak tahu juga kan. Mungkin masalahnya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung judge, dan kalaupun kita bisa bantu ya minimal kita bantu jadi teman pendengarnya, teman curhatnya gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi memang mungkin salah satu yang bisa kita bantu mungkin dari setidaknya kalau misalnya memang kita bingung buat kasih masukan, ya mungkin kita jadi tempat pendengarnya aja gitu paling. Nah kalau dari Erna bagaimana? Secara garis besar sama kayak Yoga gitu kan, karena di media online kan bebas banget, dan bahkan kita nggak tahu penggunanya, karena penggunanya itu kan bisa menyamarkan identitas juga kan. Kayak kita nggak tahu orang aslinya itu kayak gimana, latar belakangnya itu kayak gimana, dan oleh karena itu menurutku tuh sebaiknya kalau kita sebagai yang lihat gitu, yang lihat statusnya atau apa itu sih, ya udah jangan ngejudge atau gimana gitu, lebih baik bersikap secara bijak gitu, kayak jadi pendengar, atau mungkin menyarankan kalau udah parah mungkin bisa menyarankan ke psikolog dan lain-lain gitu. Kalau misal dari diri sendiri nih, misal media online itu memang ya ini sih, kayak kamu bisa sebenarnya bebas buat berbagi cerita dan lain-lain kan, kayak sebenarnya ya nggak apa-apa gitu untuk mengungkapkan kayak kekesalan dan lain-lain, dan terserah itu, karena bisa jadi juga pengguna itu tuh mungkin nggak ada teman, atau benar-benar nggak tahu harus cerita kemana gitu, jadi dia meluapkan emosinya itu ke medsos gitu loh. Kayak menurut aku nggak apa-apa sih gitu, asal orang lain itu menyikapinya atau menanggapinya itu dengan bijak aja gitu. Oke. Karena balik lagi ya, nggak semua orang tuh yang curhat atau yang cerita tuh butuh tanggapan atau butuh komentar. Siapa tahu emang mereka cuman butuh didengerin, atau mereka cuman butuh punya temen untuk berbagi keluh kesah dan sebagainya. Karena kan ya balik lagi, siapa tahu kita nggak tahu kondisinya kayak gimana, nggak tahu posisinya kayak gimana, terus kita asal komentar malah jadi nyakitin dianya lagi gitu jadinya. Betul. Nah, menambahkan juga kalau pertanyaan lanjutan gitu ya. Kalau misalkan kalau begitu menurut kalian, misal self defense pertama, bukan pertolongan pertama yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami atau menjalani gangguan mengenai terhadap kesehatan mental gitu. Misalnya udah kelihatan nih kayak penyakit-penyakit awalnya, misalnya kayak udah mulai stres, atau misalnya jadi suka depresi, suka sedih gitu kan, di kamar dengarnya lagu galau mulu gitu kan. Murung seharian.
atau misalnya kan kalau ada tipe-tipe orang bahkan yang memang malas makan gitu kan, jadi nggak mood gitu. Nah kalau buat dari kalian sendiri sebenarnya pertolongan pertama tuh first kit-nya tuh apa sih untuk menghadapi, menjaga diri dari masalah-masalah seperti itu? Kalau dari aku pribadi nih, misal kita ngerasa kayak ada yang aneh dengan diri sendiri kan, biasanya tuh orang-orang pasti langsung nyari ke Google gitu kan, kayak itu gejala apa gitu kan. Iya. Tanya tuh orang-orang pada langsung diagnosis sendiri kan, kayak asal aja gitu, kayak oh aku menderita ini, padahal mah nggak gitu kan caranya. Maksudnya lebih baik itu kalau kita sadar dengan kondisi diri sendiri yang mulai kayak ada gejala-gejala yang aneh itu nggak biasanya, itu saranku mending hubungi profesional sih. Itu kan kita juga lebih jelas gitu, tahu dengan diri kita sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita sendiri, mental kita gimana, dan mungkin dari profesional kita tahu bagaimana cara menyikapinya, cara mengobatinya, cara menjadi lebih sehat gitu. Menurut aku jangan langsung diagnosis sendiri sih. Itu kebanyakan yang orang lakukan kayak gitu. Oke. Tapi ya bener sih Tan. Pasti bener. Kayak sakit dikit aja gitu loh, tiba-tiba panas. Alasan kenapa orang mudah panas. Iya, apalagi pas kita lagi di hubungan lagi dengan masa pandemi ya, kayak gue di rumah udah kayak batuk-batuk dikit, aduh kenapa nih gue, baru batuk-batuk, paling baru bangun tidur kan, aduh demam, padahal memang karena tidur di bawah AC aja gitu kan, makanya jadi kedinginan. Bener sih, memang sebenarnya bener. udah self diagnosis gitu ya sebenarnya, padahal lu bukan depresi mungkin sebenarnya lebih dalam lagi gitu ya, atau mungkin lu sebenarnya bukan stres, tapi lu cuma kayak lagi capek aja lagi hari ini selama seharian. Abis di marah-marahin orang tua. Bukannya aja gitu ya, betul. Bener sih memang kata Kak Yoga, benar-benar. Nah, melanjutkan lagi nih, kalau tadi dari pembicaraan Yoga, kalau misalkan untuk datang ke profesionalnya. Nah, gue sering banget, terutama juga narasumber gue sebelumnya kadang ada juga datang dari salah seorang jadi survivor yang berhubungan dengan memang self anxiety gitu ya. Dan sekarang survivor lah bilangnya gitu. Nah, kalau misalnya buat dari kalian sendiri, ini ada tuh stigma katanya kalau misalnya memang kesehatan mental itu mahal gitu kan. Kesehatan mental itu mahal di Indonesia karena entah dari memang untuk ke dokternya mahal, ke psikolognya, apalagi kalau misalnya ini kan berkala ya, nggak bisa lu datang sekali ke dokter tiba-tiba sembuh gitu kan. Nggak kayak lu dikasih obat untuk minum langsung sembuh kayak lagi demam atau apa, ini harus berkala memang. Menurut kalian sendiri bagaimana nih untuk mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kayak stigma-stigma tertentu atau ditambah yang mahal bukan cuma dokternya doang Tan, gengsinya juga mahal kalau misalnya datang ke dokter psikolog atau psikiater gitu. Bener banget. Karena kalau misalnya lo datang terus kedengeran sama orang-orang yang nggak tahu keadaannya, pasti langsung dicap yang aneh-aneh lagi, balik lagi kayak stigma yang ada di Indonesia ini ya. Kalau misalnya pengen ngebenerin mental dikit, dibilangnya kurang iman lah kalau misalnya tadi Yoga bilang. Bener. Atau orang gila dan sebagainya. Itu gengsinya juga tinggi juga untuk datang ke. Bener. Bukannya datang ke dokter makin sembuh, malah kalau misalnya dengar kayak gitu dari luar makin puyeng lagi, Pak. Down, iya, malah makin turun jadinya. Gitu. Nah, kalau untuk dari Divija sendiri bagaimana nih? Kira-kira mungkin apakah merupakan memiliki salah satu visinya untuk memang mematahkan si stigma ini, atau bagaimana sih pendapat kalian? Kalian itu kalau dari stigma yang pertama tadi kan yang mahal dan lain-lain itu kan ya. Kalau mungkin kalau sekarang ini, kalau saran dari aku pribadi itu bisa ke lain-lain konsultasi yang online gitu. Terus sekarang juga banyak kan yang kayak di Halodoc, terus Relief gitu. Kayak gitu tuh sudah menyediakan konsultasi secara online gitu. Atau mungkin bisa juga hubungi komunitas-komunitas yang peduli kesehatan mental kayak di Divija ini juga. Oh gitu? Dari situ bisa tuh. Bisa juga. Dari situ kan nanti bisa dihubungkan ke psikolog gitu ya. Gitulah. Kayak gitu. Terus kalau yang kedua tadi, ke psikolog yang sesuai budget kali.
Psikolog sesuai budget. Iya, bisa jadi gitu. Bisa juga ke psikolog dari komunitas-komunitas lain gitu. Oh, Iya. I see. Kebetulan kalau di Divija kan memang nggak ada ya, kayak kita cuma sebagai wadah aja gitu. Kalau komunitas lain ada juga kok yang punya psikolog-psikolog gitu. Terus Kalau menanggapi stigma yang kayak dianggap kurang beriman, gila dan lain-lain itu memang masih ada gitu. Tapi kalau sekarang ini sih kalau aku lihat udah banyak ya, kalau terutama di generasi kita sih yang istilahnya apa ya, sehari-hari di medsos lah istilahnya kan udah banyak kan kayak yang post-post tentang kesehatan mental dan lain-lain, dan itu tuh menurut aku salah satu cara, salah satu upaya buat break the stigma itu gitu loh. Kayak gitu sih. Betul. Tapi sebelumnya juga ini sih, apa namanya, tadi juga Erna sempat ngejelasin kalau misalnya di BVJ ini sebelumnya ada konsultasi sama teman-teman psikolog yang peer volunteer itu tuh mekanismenya kayak gimana sih? Benar. Kalian open atau mereka menawarkan atau bagaimana sih? Sebenarnya ini ada kejadian menarik dulu nih. Jadi boleh di-spill. boleh. Kenapa tuh Yoga? Boleh dong. Sebenarnya kan di VJ itu kan nggak ada sama sekali program konsultasi kan. Nah, jadi kepikirannya itu justru karena ada seorang mahasiswa nih. Jadi kan dulu, sebelumnya tuh gini, pas di VJ berdiri dan ada sosmednya, itu banyak banget yang ngechat, nge-DM di VJ, bener gak Karena soalnya yang megang aku. Ada curhat atau gimana Yoga? Curhat atau ya dengerin gitu, buat sekedar didengerin, atau sampai yang minta saran-saran yang bikin kita puyeng gitu, kayak ini harus gimana. Kira puyeng. Jadi waktu itu kebetulan banget ada seorang mahasiswa namanya Ayu dari psikolog, dari jurusan psikolog. Nah, Ayu ini kebetulan lagi nyari gitu wadah yang buat dia bisa jadi konsultan gitu, magang istilahnya. Nah, di situ kami baru kepikiran tuh gimana kalau diadain gitu program konsultasi. Jadi di mana kan karena background kami bukan dari psikologi, background kami maksudnya background kami dari teknik, nggak nyambung, dan lebih baik emang benar kenapa kita nggak oprek dari teman-teman mahasiswa psikologi yang tingkat akhir, dimana kan pastinya lebih matang ya ilmunya daripada yang baru masuk. Nah, jadi di situ kami oprek, ada lumayan belasan yang daftar, terus pada akhirnya terseleksi 5 orang dan berjalan 1,5 bulan. Nah, itu tuh kami pengen lihat dulu sebenarnya apa hasil dari program kami bakal kayak gimana, dan soalnya waktu itu juga kami belum masuk kuliah, jadi masih bisa lah running gitu. Oke, ternyata itu awalnya begitu ya, Nela. Jadi sebenarnya lucu ya, jadi sebenarnya awalnya satu orang pengen nyari magang sebenarnya, terus tiba-tiba akhirnya yang daftar 11 orang. Banyak juga akhirnya, dan akhirnya memang untuk sampai sekarang ini masih banyak, tapi untuk sekarang ini akhirnya yang lagi running terus selain sosmednya ada lagi nggak di luar itu yang mungkin memang berkala setiap bulan atau bagaimana gitu? Webinar ya. Webinar itu yang masih jalan. Kalau untuk dari Instagram sendiri kalian live masih jalan juga atau bagaimana? Masih jalan, tapi kalau untuk live itu kayak bukan berkala tiap bulan atau tiap minggu gitu sih, kayak tergantung kondisi dan kita mau kolaborasi sama siapa gitu. Oke. Nah, Smart Viewers itu dia ya, jadinya memang buat teman-teman akhirnya sekarang udah makin tahu sebenarnya dari Divija sendiri ini posisinya di mana sih buat bagaimana untuk dalam membantu teman-teman gitu. Nah, habis ini gue akan balik lagi buat ngobrol-ngobrol tentunya dengan komunitas Divija. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.